Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu dengan NIM 1062324. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas hukum pidana, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah hukum pidana, yaitu Bapak Muhammad Aiman SH.MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana adalah cabang ilmu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana dapat berupa peraturan-peraturan yang tertulis atau juga tidak tertulis. Peraturan-peraturan pidana yang tertulis dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hukum pidana yang berurusan dengan perilaku yang dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap publik, masyarakat, dan negara, bahkan jika korban langsungnya adalah seorang individu. Contohnya adalah pembunuhan, penyerangan, perampokan, atau menggunakan kendaraan tapi di dalam keadaan mabuk. Sebelum terlalu jauh membahas tentang hukum pidana ini, sebaiknya dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian atau definisi hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Hukum pidana terjemahan dari istilah Belanda yaitu strafrecht yang artinya hukum pidana. Hukum pidana sesungguhnya juga merupakan hukum sanksi. Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat. Berlakunya hukum pidana atau norma-norma hukum yang telah ada, sanksi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh hukum pidana. Hal ini yang membedakan dengan hukum perdata atau dengan hukum pidana. Nah, penjelasan di sini adalah kalau hukum pidana itu dia lebih keras dan juga bersifat memaksa, berbeda dengan yang namanya hukum perdata. Selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam hukum pidana. Macam-macam hukum pidana di sini. Hukum pidana dibedakan menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama itu adalah hukum pidana material. Hukum pidana material adalah jenis hukum pidana yang berisi ketentuan hukum terkait rumusan tindak pidana, pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan, serta rumusan sanksi pidana yang dijatuhkan. Dalam hal ini, hukum pidana material meliputi yang pertama, hukum pidana umum. Orang yang menjadi objek dari hukum pidana umum ini bisa masyarakat umum ataupun individu. Hukumnya bisa dipelajari dalam Kitab Undang-Undang Pidana atau KUHP ya, yang terdiri dari 3 buku yang memuat umum pasal 1 sampai 103 KUHP. Ketentuan kejahatan pasal 1 104 sampai 448 KUHP, dan ketentuan pelanggaran. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus ini biasanya bukan masyarakat umum yang menjadi objek dari hukum itu. Bisa seperti TNI, Polri. Nah, itu yang menjadi bagian dari hukum pidana khusus ini.
Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah ketentuan hukum yang mengatur terkait bagaimana cara menyelesaikan suatu perkara pidana, di mana aturannya berkaitan dengan pelanggaran pada hukum material atau melalui proses peradilan pidana. Hukum pidana formil dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP berdasarkan jenis pelanggarannya. Nah, dalam kasus ini, maka ini tentang hukum materialnya ini, yang pertama itu adalah kejahatan. Jadi dilihat dulu kejahatannya. Kejahatan adalah tindakan yang melanggar norma-norma fundamental dalam masyarakat dan dianggap merugikan atau membahayakan kepentingan umum. Kejahatan memiliki konsekuensi yang serius dan dikenai hukuman yang lebih berat. Kejahatan diatur dalam buku 2 KUHP. Contohnya adalah pembunuhan tadi, pencurian, perampokan, penipuan, dan pemerkosaan. Selanjutnya ada pelanggaran. Kalau tadi ada kejahatan, maka harus ada pelanggaran. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum tetapi dianggap sebagai tindakan yang kurang serius dibandingkan kejahatan. Jadi di sini maksudnya adalah kalau tadi kejahatan itu lebih berat ketimbang pelanggaran, maka biasanya hukumannya itu pun lebih berat kejahatan ketimbang dari pelanggaran. Pelanggaran ini cenderung bersifat administratif atau berhubungan dengan peraturan yang lebih teknis. Pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP. Berdasarkan pihak yang dirugikan, hukum pidana umum atau hukum pidana umum berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali. Setiap orang yang melakukan tindakan pidana akan dikenai sanksi berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum ini meliputi beberapa tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang berlaku di seluruh wilayah hukum suatu negara. Seperti yang saya sebutkan, kalau namanya hukum pidana umum itu ya masyarakat sipil atau kepentingan umum lah gitu. Kalau pidana khusus tadi balik lagi yang saya sebutkan itu seperti TNI dan juga Polri. Biasanya juga memiliki peraturannya berbeda ya dengan yang umum. Berdasarkan subjek yang dikenakan sanksi, hukum pidana untuk orang dewasa itu jelas berbeda dengan untuk anak-anak gitu. Hukum pidana ini berlaku bagi orang dewasa, yaitu mereka yang sudah dianggap memiliki tanggung jawab pidana penuh atas perbuatannya menurut hukum. Dalam hal ini, sanksi yang dijatuhkan kepada tindak pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan KUHP. Yang selanjutnya adalah hukum pidana anak, mengatur tentang penanganan kasus pidana yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana undang-undang yang mengatur tindak pidana. Anak memberikan perhatian khusus pada perlindungan dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum tidak akan diperlakukan sama dengan orang dewasa, dan bagi anak biasanya lebih ringan dan bersifat edukatif atau pembelajaran. Sesuai contohnya itu di Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Masuk kita ke dalam tujuan, fungsi, dan maksud. Apa sih maksud dari hukum pidana ini? Masuk kita yang pertama adalah tujuan dari hukum pidana. Tujuan hukum pidana berkaitan erat dengan fungsi pemeliharaan ketertiban sosial, pencegahan kejahatan, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Beberapa tujuan utama hukum pidana adalah yang pertama, melindungi kepentingan umum dan individu. Hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari tindak pidana yang merugikan individu atau kepentingan umum seperti kekerasan, pencurian, penipuan. Dengan menegakkan aturan pidana, hukum ini menjaga hak-hak masyarakat dan memberikan keamanan umum. Yang kedua, tujuan dari adanya hukum pidana adalah memberikan efek jera
Hukum pidana juga memiliki tujuan preventif, yaitu mencegah kejahatan melalui ancaman hukuman yang ditetapkan. Dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku, masyarakat diharapkan menghindari perbuatan yang melanggar hukum karena takut terhadap sanksi yang diberikan. Yang terakhir yaitu adalah rehabilitasi. Rehabilitasi pelaku kejahatan. Tujuan lain dari hukum pidana adalah memperbaiki perilaku pelaku kejahatan melalui hukuman yang juga bersifat rehabilitatif. Tujuan ini berfokus pada pemulihan pelaku agar dapat kembali berinteraksi dalam masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Selanjutnya ada fungsi hukum. Fungsi hukum pidana sangat erat kaitannya dengan penerapan dalam masyarakat. Fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban dan keadilan melalui pemberian sanksi. Yang pertama adalah fungsi pengendalian sosial. Hukum pidana berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dengan menetapkan aturan dan hukuman, hukum pidana memastikan bahwa individu dalam masyarakat bertindak sesuai dengan ketertiban sosial. Kedua, yaitu fungsi perlindungan. Hukum pidana memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat terhadap tindakan kriminal yang dapat mengancam keamanan, harta benda, dan nyawa. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu, properti, dan keamanan nasional. Yang terakhir, fungsinya adalah preventif, bertujuan mencegah terjadi kejahatan melalui pemberian sanksi yang jelas dan tegas. Ini mencakup pencegahan umum dan pencegahan khusus terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan atau di masa yang akan datang. Fungsi penegakan keadilan ini sendiri, hukum pidana berfungsi untuk menegakkan keadilan dengan menghukum pelaku yang terbukti bersalah sesuai dengan perbuatannya. Melalui penegakan hukum yang adil, hukum pidana berupaya menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Nah, apa sih yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana? Yang pertama itu adalah adanya subjek, adanya unsur kesalahan, adanya perbuatan bersifat melawan hukum, dan yang terakhir adalah suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan terhadap yang melanggar diancam pidana. Dari 5 unsur yang tadi saya sebutkan dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Apa itu unsur dari objektif dan apa itu unsur dari subjektif tindak pidana? Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan, sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum atau tidak. Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana serta dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Kita masuk ke dalam asas-asas penting dalam hukum pidana. Yang pertama adalah asas legalitas. Asas legalitas ini, seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatan dilakukannya sudah diatur dalam undang-undang pidana pada saat perbuatan tersebut terjadi. Selanjutnya ada asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya dalam hukum pidana seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti melakukan kesalahan pada dirinya, baik disengaja atau dolus atau karena kelalaian. Jika seseorang melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka dia tidak boleh dipidana. Yang ketiga itu ada asas praduga tidak bersalah. Asas ini menjamin bahwa seseorang yang terdakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai pengadilan memutuskan dengan bukti yang cukup bahwa dia bersalah. Selama pengadilan belum berhasil menunjukkan bahwa dia bersalah atau dia bersalah, maka dia belum bisa dijerat atau dihukum, baik itu penjara ataupun hukuman lainnya. Asas non retroaktif, hukum pidana tidak berlaku surut
Artinya peraturan baru tidak dapat digunakan untuk menghukum perbuatan yang dilakukan sebelum peraturan tersebut diundangkan. Jika seorang melakukan suatu perbuatan yang saat itu belum dianggap pidana, ia tidak bisa dihukum menggunakan hukum yang dibuat setelah perbuatannya. Yang kelima, asas personalitas pidana hanya berlaku pada individu yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya sendiri dan bukan atas perbuatan orang lain. Yang keenam, ada asas teritorialitas. Hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara tersebut. Semua tindak pidana yang terjadi dalam batas wilayah negara akan diadili sesuai hukum negara tersebut. Yang ketujuh, ada asas keadilan. Kedelapan itu ada asas proporsionalitas. Dan yang kesembilan ada asas ultimum remedium. Hukum pidana hanya digunakan sebagai jalan terakhir setelah semua upaya lain seperti mediasi atau hukuman administratif tidak berhasil. Terus ada juga asas individualisasi pemidanaan. Ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Nah, kita masuk ke dalam proses penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan. Penegakan hukum pidana di Indonesia melibatkan beberapa tahapan dilaksanakannya secara sistematis sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Setiap tahapan dijalankan oleh lembaga hukum yang berbeda dengan prosedur yang diatur secara rinci untuk menjamin keadilan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tahap-tahapan tersebut. Yang pertama itu adalah tahapan penyelidikan. Penyelidikan merupakan tahap paling awal dalam proses penegakan hukum pidana. Pada tahap ini, aparat penegak hukum yang dalam hal ini biasanya itu kepolisian mengumpulkan informasi awal terkait suatu dugaan tindak pidana ya. Baru kita masuk ke tahap ketika sudah mendapatkan bukti-bukti atau pihak polisi sudah mendapatkan bukti-bukti, maka kita masuk ke tahap penuntutan. Tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum atau JPU setelah menerima berkas perkara dari penyidik. JPU mempelajari dan meneliti berkas tersebut untuk memutuskan apakah kasus dapat dibawa ke pengadilan. Nah, kalau misal sudah merasa bukti-buktinya sudah lengkap nih, JPU akan menyusun surat dakwaan dan kemudian akan masuk ke dalam tahap persidangan. Masuk ke dalam tahap persidangan. Persidangan merupakan tahapan penting di mana hakim akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang diajukan oleh jaksa dan pembelaan dari terdakwa atau kuasa hukumnya. Sidang pengadilan harus bersifat terbuka untuk umum sesuai dengan pasal 153 KUHAP kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti yang menyangkut anak di bawah umur atau kasus moral ya. Nah, itu tadi adalah materi dari definisi hukum pidana. Hanya itu yang dapat saya jabarkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.